Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, riwayat Imam Muslim dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, di hadis yang ke nomor 1130, yang diterima oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi, apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai melaksanakan salatnya di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka hendaklah ia menjadikan sebagian salat sunnahnya untuk dikerjakan di rumah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira, karena dengan salat yang dikerjakan di rumah, maka itu akan menyebabkan datangnya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai mengerjakan salat di masjid, maksudnya salat wajib, maka hendaklah dia sisakan sebagian salat sunnahnya untuk dikerjakan di rumah. Karena dengan salat yang dia kerjakan di rumah, itu bisa menjadi penyebab diturunkannya banyak kebaikan di rumah tersebut. Sebagian para ulama menjadikan hadis ini sebagai hadis yang diantaranya menyimpulkan bahwasanya memang demikian harusnya Pak, salat wajib dikerjakannya di masjid. Ya, dikerjakannya di masjid. Yang kedua, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata kita juga dianjurkan untuk menyisakan sebagian sholat sunnah kita di rumah-rumah kita, karena sholat merupakan salah satu perbuatan yang bisa memancing keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekiranya kita tidak mengerjakan qobliyah fardu di rumah, kalau bisa ba'diyahnya di rumah gitu. Sekiranya qobliyah dengan ba'diyah juga tidak bisa, minimalnya mungkin sholat malam di rumah. Sekiranya tidak bisa pula, maka minimalnya bisa dengan syukur wudunya, atau minimal witirnya, atau mungkin duhanya. Intinya adalah Nabi mengatakan di hadis yang lain, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan.
Kenapa kuburan? Di kuburan itu tidak pernah diungkapkan atau tidak boleh didirikan sholat ataupun yang lainnya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain berdoa kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, alhamdulillah ketika barusan kita bisa melaksanakan maghrib berjamaah, ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi penyebab diberikannya keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih melanjutkan membacakan sebuah kitab yang diberi judul oleh penulisnya Shahihul Qasas An-Nabawi, yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke kisah yang ke-11, Pak. Ke kisah yang ke-10. Nah, kisah Al-Qissatul Ashiratu, kisah yang ke-10. Kisah masih berkenaan dengan sosok Nabi Musa alaihissalam, cuman dengan episode yang berbeda. Terkait apa hadis ini dituliskan oleh penulis, judulnya adalah Musa alaihissalam wa malakul mauti. Hadis tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan malaikat pencabut nyawa. Ya fillah rahimakumullah. Dikatakan oleh penulis, rawa al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, ursila malakul mauti ila Musa alaihi wassalam. Suatu ketika Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya Nabi Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu sokkahu. Tapi ketika malaikat datang menemui Nabi Musa malah menamparnya. Faraja'a ila rabbih. Ditampar Nabi Musa, malaikat kemudian kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu faqala, malaikat mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, sungguh Engkau telah mengutusku ke orang yang tidak mau mati, ke hamba yang tidak mau meninggal. Kemudian faradallahu alaihi aina. Ketika itu ikhwan fillah, kondisi muka malaikat rusak, Pak, hasil tamparan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah membetulkan kembali wajahnya atau matanya malaikat maut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Faqala, kemudian Allah mengatakan, irji, kembalilah kau kepada Musa. Temui dia kembali, kata Allah. Faqul lahu, dan katakan kepadanya, yadhu yadahu ala matni thawrin falahu bikulli ma ghatat bihi yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Bilang kepadanya, seandainya dia masih pengen kehidupan yang panjang, maka silahkan letakkan tangannya di atas kulit lembu, di atas kulit sapi. Maka setiap rambut yang dihitung setiap rambut yang di bawah telapak tangannya itu akan dihitung tambahan usia setahun. Jadi kalau ketika tangan diletakkan begini, dihitung bulunya ada 200, berarti tambahan 200 tahun juga. Kurang lebih demikian. Berikutnya kemudian faqala, singkat cerita malaikat pun datang kemudian ke Nabi Musa alaihissalam menyampaikan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi Musa kemudian mengatakan, ay rabbi thumma madza. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah yang aku lakukan demikian, terus bagaimana? Qala, Allah mengatakan, tsummal maut. Walaupun kamu bertambah usianya, tetap ujung-ujungnya adalah kematian juga, kata Allah. Ujungnya juga adalah kematian. Qala, Nabi Musa mengatakan, fal'an. Kalau begitu sekarang saja. Kalau begitu sekarang saja. Kemudian fasa'alallaha an yudniyahu minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin. Cuman sebelum wafatnya Nabi Musa meminta kepada Allah agar dikuburkan di dekat tanah Baitul Maqdis.
di dekat, Pak. Malah beliau mengatakan sejauh lemparan batu. Jadi kalau batasan mungkin Baitul Maqdis sampai sini gitu, Pak, dilemparin batu keluar, nah sejauh itu pengen dikuburkan. Pokoknya dekat dengan Baitul Maqdis. Kemudian qala Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, kata beliau, Nabi bersabda kepada kami, falau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibit tariqi indal kathibil ahmari. Kata Abu Hurairah, waktu itu Nabi menyampaikan kepada kami, seandainya aku saat ini berada di sana, maksudnya di Baitul Maqdis, maka niscaya akan kutunjukkan kepada kalian di mana kuburannya Nabi Musa. Sungguh kata Nabi, kuburannya berada di sisi jalan di dataran berpasir merah yang bergelombang. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini hadisnya yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Berikutnya kata penulis, wa fi riwayatin inda muslimin, ada juga hadis yang sama, cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyinya dikatakan bahwasanya ja'a malakul mauti ila Musa alaihi salam. Suatu ketika datang malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqala lahu, lalu malaikat maut berkata kepada Nabi Musa, ajib rabbaka, penuhi panggilan Tuhanmu. Maksudnya sekarang sudah waktunya engkau untuk meninggal, ayo siap-siap gitu. Kemudian falaqama Musa alaihi salam. Mendengar kalimat tersebut, Nabi Musa menamparnya, menampar malaikat maut. Ikhwan fillah. Kemudian berikutnya faqafa'aha faqala faraja al-malaku ila Allah taala. Ketika ditampar itu sampai matanya rusak, malah sebagian mengatakan keluar matanya. Akhirnya malaikat maut kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan, ikhwan fillah, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul mauta. Ya Allah, engkau utus diriku kepada hamba-Mu yang tidak menginginkan kematian. Kemudian waqad qafa'aini, lihat dia telah menampar aku sampai mataku begini, kata beliau. Kemudian faraddallahu ilaihi aina, Allah mengembalikan mukanya, memperbaiki kembali matanya, ikhwan fillah. Berikutnya kemudian irji ila abdi faqul al-hayatu turidu, kembali engkau kepada Musa, sampaikan kepadanya, apakah kamu ingin hidup lebih lama? Apakah kamu ingin hidup lebih lama? Fa in kunta turidul hayata fadha yadaka ala matni thawrin fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sanatan. Kalau memang demikian yang kau inginkan, letakkan telapak tanganmu di atas kulit lembu, kemudian hitung bulu di bawahnya, maka setiap satu bulunya akan kutambahkan 1 tahun usiamu. Ikhwan fillah. Kemudian summamah, Musa mengatakan, habis itu bagaimana? Al-maut, kata Allah, tetap kamu akan mati. Tetap kamu akan mati. Kemudian fal'an, kalau begitu sekarang saja, kata beliau. Kemudian qala, Nabi Musa meminta kepada Allah, amitni minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin. Ya Allah, sebelum aku mati, aku minta kepadamu, wafatkan aku atau kuburkan aku di sebuah daerah yang dekat dengan tanah muqaddasah, atau tanah Baitul Maqdis. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, lau anni indahu, seandainya aku berada di Baitul Maqdis saat ini, la araitukum qabrahu, akan kutunjukkan kepada kalian di mana kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini hadisnya, Pak. Dan hadis ini, ikhwan fillah, adalah hadis yang sahih. Di riwayatnya Imam Al-Bukhari kita akan menemukan hadis ini tercantum dalam kitab Al-Janaiz, di pembahasan tentang jenazah, Pak. Juga disebutkan dalam kitab Ahadithul Anbiya, kisah-kisah tentang para nabi, pembahasan berkenaan dengan wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan di kitabnya Imam Muslim
hadis ini disebutkan dalam bab yang berkenaan dengan al-fadhail atau fadlu Musa alaihissalam, tentang keutamaan-keutamaan, bab khususnya berkenaan dengan kemuliaan, keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini hadisnya ikhwan fillah. Hadis ini kalau kita banyak membaca beberapa tulisan di internet, adalah hadis yang disangsikan kesohihannya, kebenarannya, terutama oleh orang-orang aklani. Aklani itu orang-orang yang sering menggunakan akal, Pak, atau orang-orang yang senantiasa mendahulukan hawa nafsunya, karena mereka menganggap hadis ini betul-betul tidak masuk akal. Ikhwan fillah, kata mereka. Contohnya mereka mengatakan di antaranya ikhwan fillah rahimakumullah, dengan menyebutkan bahwasanya, kata mereka ikhwan fillah, dikatakan dalam pernyataan sebagian para ulama, kaifa yaqdiru al-adamiyyu an yafqa'a aina malikil maut. Di hadis ini menceritakan tentang Nabi Musa menampar malaikat sampai matanya keluar. Mustahil, kata mereka, seorang manusia bisa menampar malaikat. Gimana ceritanya, kata mereka? Kemudian berikutnya juga dikatakan, wa kaifa jaza li Musa an yaf'ala dzalika bi Rasulillah. Dan bagaimana mungkin Musa melakukan hal tersebut kepada utusan Allah? Mustahil, katanya gitu, kata mereka, Pak. Malah mereka juga mengatakan, ikhwan fillah, wa aina syauqu Musa ila liqa'illahi ta'ala. Kalau seandainya Musa tidak ingin bertemu, kalau seandainya Musa tidak ingin mati, artinya Nabi Musa tidak mau bertemu dengan Allah. Masa Nabi demikian, kata mereka? Berarti Nabi Musa tidak rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau meninggal. Ikhwan fillah. Malah kemudian ikhwan fillah, mereka mengatakan, wa kaifa khalafal malaku mursilahu fa'ada wa lam yaqbid nafsahu. Dan bagaimana mungkin, kata mereka, seorang malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah kemudian tidak melakukan pekerjaannya gara-gara Nabi menamparnya. Masa malaikat pulang menghadap Allah dengan tangan hampa? Sedangkan malaikat punya karakter, punya sifat. Jelas dalam Al-Quran, la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini perkataan-perkataan mereka, Pak, tentang hadis ini, maka mereka menyaksikannya. Ikhwan fillah. Namun kata para ulama di antaranya, wal jawabu alaihi bima yali. Untuk jawabannya adalah, pertama, al haditsu tsabitun fi sahihaini. Yang pertama, hadis ini jelas adanya di dalam dua kitab sahih, yaitu kitabnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkenaan dua kitab ini Ibnu Taimiyah mengatakan, innal ladzi ittafaqu alaihi ahlul ilmi annahu laisa ba'dal qur'ani kitabun asahhu min kitabil Bukhari wa Muslim. Kata Imam Ibnu Taimiyah, di antara perkara yang disepakati oleh para ahli ilmu bahwasanya kitab Bukhari dan Muslim merupakan dua kitab yang paling sahih, Pak, yang paling benar setelah Al-Quran. Malah dikatakan berikutnya, falaisa tahta adimis samai kitabun asahhu minal Bukhari wa Muslimin ba'dal Quran. Tidak ada, kata beliau, di bawah kolong langit ini sebuah kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran selain kitab Bukhari dan kitab Imam Muslim. Artinya, walaupun tidak masuk akal, ya sahih walaupun demikian, Pak. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, Musa alaihissalam lam ya'lam anna alladhi ja'ahu malakun min indillah. Bisa jadi yang Nabi Musa lakukan dengan menampar malaikat sampai keluar matanya, sampai rusak wajahnya, dikarenakan beliau tidak tahu kalau yang datang adalah malaikat, Pak. Dan banyak kasus para nabi ketika kedatangan malaikat nggak tahu kalau itu malaikat. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika datang segerombol malaikat kepada beliau untuk mengabarkan kabar gembira yang pernah kita sampaikan sebelumnya,
Itu kan Nabi Ibrahim langsung menyiapkan makan, Pak. Menyembelih seekor sapi, ikhwan fillah. Sampai disuguhkan, Pak. Tapi ketika disuguhkan mereka diam saja. Nabi Musa mulai merasa heran, mengatakan, "Ala takulun? Kenapa kalian enggak makan?" Baru mereka mengatakan, "Kami adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala." Malaikat dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau mereka adalah para malaikat, ikhwan fillah. Begitu pula kisah Nabi Lut yang pernah kita sampaikan. Ketika datang para malaikat kepada Nabi Lut, itu kan luar biasa, Pak. Nabi Lut berusaha untuk melindungi mereka dari rombongan kaumnya yang ingin mengambilnya, yang ingin berbuat zalim kepada mereka. Tapi ketika mereka mengatakan, "Gak usah khawatir, kami adalah utusan Allah," baru Nabi Lut merasa tenang, ikhwan fillah. Awalnya nggak tahu. Ikhwan fillah, malah termasuk juga Siti Maryam, ikhwan fillah, ketika akan melahirkan, atau ketika ketika akan melahirkan, itu kan datang satu sosok malaikat yang diserupakan kepada seorang, Pak, yang memberikan instruksi dari kejauhan. Yang memberikan instruksi dari kejauhan itu malaikat, dan Siti Maryam tidak mengetahuinya. Maka bisa jadi apa yang dilakukan oleh Musa pun demikian. Dan bisa jadi juga malaikat ketika datang itu menyerupai sosok manusia, Pak. Sehingga secara akal ya manusia begitu, ketika dipukul bisa lepas matanya, ditampar bisa berdarah, dipotong bisa lepas tangannya gitu, karena menyerupai sosok manusia. Sehingga keraguan mereka terbantahkan, Pak. Kalau mereka masih menanyakan terus kenapa Nabi Musa sampai setega itu gitu ya, melukai sampai keluar matanya, kata para ulama, ikhwanullah, bisa jadi begitulah yang berlaku pada syariatnya Nabi Musa zaman dulu. Di kita saja, ikhwanullah, ada sebuah hadis yang mengatakan, Pak, hadis ini sahih, ikhwanullah, dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, "Lau anna rajulan ittala'a alaika bighairi idnin fakhadaftahu bihasatin fafaqata aynahu ma kana alaika min junah." Kata Nabi, seandainya ada orang yang ngintip-ngintip rumahmu, Pak, tanpa seizin dari dirimu, lalu kau colok matanya, antum enggak berdosa. Nah, mungkin bisa jadi walhamdulillah ketika malaikat maut datang itu masuk ke rumah tanpa izin, Pak. Akhirnya diberlakukan hukuman dengan memukulnya sampai keluar matanya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah apa yang dilakukan Nabi Musa, walaupun mungkin secara logika tidak masuk akal, tetapi itulah yang sudah terjadi dan hadisnya sahih. Maka kewajiban kita adalah meyakininya, mengimaninya dengan keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena hadisnya sahih, walaupun memang di Quran tidak disebutkan. Tidak seperti kisah yang sebelumnya berkenaan dengan Musa dan Khidir alaihi wassalam. Ini beberapa poin terlebih dahulu sebelum kita bacakan beberapa faidahnya. Berikutnya kita akan bacakan beberapa faidah pelajaran yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis yang kita bacakan. Yang pertama, ditulis dalam kitab yang tengah kita bacakan, Shahihul Qasas An-Nabawi. Pelajarannya adalah dalal hadithu ala annal anbiya'a kanu yukhayyiruna qabla an taqbida arwahuhum bainal hayati wa bainal intiqali ila rahmatillahi ta'ala kama khayyara Musa fi hadzal hadits. Dari hadis ini pelajarannya adalah pertama, bahwasanya para nabi itu diberikan pilihan antara hidup terus atau segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi malaikat maut tidak langsung, Pak, dicabut sama malaikat, tidak langsung nyabut nyawanya Nabi Musa, tapi izin dulu, lalu ngasih tahu dulu.
Kemudian juga dikatakan waqad sami'at Aisyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa fi maradin mautihi. Malah begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Aisyah pernah mendengar Nabi mengatakan di sakitnya dengan mengatakan Allahumma rafiqil a'la, ar-rafiqul a'la. Ya Allah, di sisimu lebih aku pilih, di sisimu lebih aku sukai. Dalam riwayat yang lain juga ada riwayat mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah bacakan juga Pak. Kata Nabi, ada seorang hamba, kata Nabi, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara hidup selama-lamanya sampai hari kiamat atau segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya rahimakumullah. Kemudian kata Nabi, hamba tersebut memilih untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, ketika Abu Bakar mendengar kalimat tersebut, beliau menangis, Pak. Yang lain masih terdiam, karena yang lain tidak memiliki firasat kalau itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian setelah Rasul wafat, Abu Bakar ditanya, kenapa dulu pas ketika Rasul ngomong begini engkau malah menangis? Kata beliau, karena aku tahu yang dibicarakan oleh Rasul adalah dirinya sendiri. Ihwanillah rahimakumullah. Ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad atau para nabi Pak diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup selama-lamanya atau ihwanillah mereka segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ihwanillah rahimakumullah, ini poin yang pertama. Berikutnya kemudian poin yang kedua, dikatakan qudratul malaikati ala tamatsuli fi suratil insani kama tamatsala malakul mauti fi suratil bashari indama jaa ila Musa alaihi salam. Di hadis ini makin menguatkan bahwasanya para malaikat itu punya kemampuan untuk merubah dirinya ke tubuh, ke sosok seperti manusia. Sebagaimana malaikat yang merubah dirinya menjadi seorang manusia ketika menemui Nabi Musa alaihissalam. Dan riwayat tentang ini pun banyak yang menukil, termasuk zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama tahu ketika Imam di kitabnya Arba'in Nawawi, Imam Nawawi mencantumkan hadis yang pertama berkenaan dengan hadis Jibril, Pak. Masih ingat? Tapi dia nggak kelihatan kayak orang yang habis safar gitu. Kemudian tiba-tiba datang menghadap Nabi, kemudian duduk di depan Nabi sambil lutut dia diadukan dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipertemukan, disentuhkan, Pak. Kemudian tiba-tiba bertanya, wahai Muhammad, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Dan Nabi menjawab semua pertanyaan tersebut. Sampai nanti ditanya lagi, kapan kiamat terjadi? Nabi mengatakan yang bertanya lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Nabi mengatakan dia bertanya kembali, kalau begitu apa tanda-tanda kiamat? Nabi mengatakan di antara kiamat adalah antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan menemukan nanti kelak menjelang hari kiamat orang-orang yang dulunya mengembala kambing, jalan tanpa alas kaki, tapi mendekat ke kiamat mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Kemudian Nabi juga mengatakan antalidal amatu rabbataha. Di antara ciri kiamat adalah di mana para budak-budak perempuan melahirkan majikannya dan lain sebagainya. Kemudian singkat cerita, habis begitu dia pun pulang. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, tahu nggak siapa yang barusan datang yang nanya? Sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami nggak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi mengatakan itu adalah Jibril, atakum liyu'allimakum dinakum, datang khusus menemui kita untuk mengajarkan agama kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Jibril, Pak, sosok jadi seorang laki-laki. Atau dalam beberapa pertemuan juga Nabi sering bertemu dengan sosok sahabat, tetapi ternyata sahabat tersebut adalah malaikat, Pak, yang diserupakannya. Atau ketika perang
Dalam beberapa riwayat, orang-orang musyrik melihat ketika berperang dengan kaum muslimin, orang-orang yang gagah berani bawa pedang gitu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah malaikat punya kemampuan untuk menyerupakan dirinya kepada manusia, tetapi kemampuan ini akan terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya malaikat gak gampangan berubah Pak gitu. Ya, tidak gampangan tiba-tiba berubah atau apa gitu, enggak. Nunggu instruksi dulu, perintah dulu. Rahimakumullah. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah dikatakan oleh penulis, al-mautu haqqun la budda minhu walau naja minhu ahadun la naja minhu anbiya'uhu wa rusuluhu. Kematian itu adalah sebuah hal yang pasti terjadi. Semua orang pasti mengalaminya. Seandainya ada manusia yang bisa lolos dari kematian, maka para nabilah mereka yang paling berhak untuk dapat kemuliaan itu. Saya ulangi, penulis mengatakan kematian itu adalah sebuah kepastian yang semua orang akan mengalaminya, makhluk hidup akan mengalaminya. Seandainya ada orang yang bisa lolos dari kematian, maka para nabilah yang paling berhak untuk dapat kemuliaan tersebut. Maka hati-hati. Kenapa kita katakan hati-hati? Karena kematian perlu persiapan yang matang, Mbak. Tanpa bekal yang cukup, dikhawatirkan kehidupan setelah kematian akan membuat kita sengsara selama-lamanya. Waliyadzubillah, tsumma waliyadzubillah. Ini yang ketiga. Yang keempat kemudian dikatakan oleh penulis, makanatu Musa indallah haitsu laqama malakal mauti fa faqa'a aynahu walaula karamatu Musa alaihi salam ala Allahi lan taqama minhu malakul malakul mauti intiqaman syadidan. Di hadis ini, ketika Nabi Musa menampar malaikat maut dan malaikat maut tidak menampar balik Nabi Musa, menunjukkan kemuliaan Nabi Musa di atas para malaikat. Seandainya Nabi Musa tidak punya kemuliaan, pasti malaikat balas dendam, Pak. Dan malaikat punya kekuatan yang tidak tanggung-tanggung, Pak, bagi malaikat maut. Namun karena kemuliaannya Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah, yang terjadi adalah malaikat maut kembali menghadap Allah dan mengabarkan apa yang sudah terjadi, walaupun Allah Maha tahu. Ini kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Ini yang keempat. Yang kelima berikutnya, dikatakan oleh penulis, wujudu qabri Musa ala masyarifil ardil muqaddasati wa alimar rasulu bimaudi'i qabrihi wa qad haddada ba'dal alamati dal alal qabri. Di hadis ini memberikan satu informasi bahwasanya Nabi Musa itu kuburannya berada di daerah Al-Ardul Muqaddasah, di daerah Palestina, dan Nabi tahu posisinya. Cuma Nabi sedang tidak berada di Muqaddasah waktu itu. Cuma Nabi memberikan beberapa tandanya, Kemudian berikutnya, rabbata Musa alaihi salam an yakuna qabruhu qariban minal ardil mubarakati wa la haraj ala man ahabba an yamuta fil ardil mubarakah. Di hadis ini ada satu kesimpulan bagaimana Nabi Musa alaihissalam pengen wafat, pengen dikuburkan di tempat yang penuh keberkahan, Pak. Maka boleh bagi seseorang untuk berharap dan berangan-angan agar juga diwafatkan di tempat-tempat yang memiliki keberkahan secara khusus. Contohnya bagi kita kaum muslimin, kalau memungkinkan untuk wafat di Mekah dan Madinah, Pak. Kenapa di Mekah itu? Masya Allah, Pak. Kalau kita meninggal, pasti insya Allah disolatkannya di mana? Di Masjidil Haram. Yang sholatnya 10 orang sama 20 orang, Pak. Lebih dari sekian ratus orang,
Dan dalam sebuah hadis ketika seorang hamba disolatkan oleh sekian orang yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga, Pak. Dan yakin di Mekah ada orang-orang yang sangat-sangat hebat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ada orang-orang yang tanpa kita sadari dengan ketawaduan mereka, dengan amal soleh mereka, ketika berdoa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Atau di Madinah kalau memungkinkan, Nabi mengatakan man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al, kata Nabi. Barang siapa yang bisa di antara kalian untuk meninggal di kota suci Nabi Madinah, falyaf'al, maka lakukanlah, kata Nabi. Upayakanlah, kata Nabi, agar terwujud wafat kalian di Madinah. Kenapa demikian, Pak? Nabi SAW mengatakan selanjutnya, Pak, kalimat berikutnya, kata Nabi apa? Kata Nabi, fa inni asyfa'u liman yamuta biha, karena aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah, Pak. Aku akan ngasih syafaat bagi orang yang wafat di Madinah, ihwanafillah. Makanya dalam kita pernah menyampaikan ketika berbicara kisahnya Umar, Pak. Ketika Umar bin Khattab mendengar kalimat ini dari Rasulullah SAW, beliau langsung berdoa kepada Allah. Doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, rizkikan kepadaku mati syahid. Mati syahid. Dan jadikan kematianmu, kata beliau, di kota Nabi Madinah. Dan Masya Allah, Allah mengabulkannya, Pak. Allah mengabulkannya, Pak. Nah, kita sama-sama tahu Umar bin Khattab meninggal di Madinah dalam keadaan tertusuk, kan, Pak? Sakit karena tertusuk oleh orang kufar yang nggak suka sama beliau. Dan meninggalnya di mana? Di Madinah, Pak. Di Madinah, ihwanfillah. Dan insya Allah yang kami ketahui, biasanya orang yang meninggal di Madinah, disolatkan juga di Madinah, itu dikuburkannya di samping Masjid Nabawi, di kuburan Baqi, Pak. Dan dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, yab'atsullahu minha sab'ina alfan yaumal qiyamati ala suratil qamari lailatal badri yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kata Nabi SAW, Allah akan bangkitkan 70.000 dari kuburan Baqi kelak hari kiamat. Wajah mereka seperti bulan purnama. Wajah mereka seperti bulan purnama. Lalu Nabi mengatakan, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa proses hisab terlebih dahulu. Kemuliaan yang meninggal dan dikuburkan di kuburan Baqi, ihwanfillah. Ini mudah-mudahan kita termasuk bagian dari 70.000 itu, ihwanfillah. Karena 70.000 bisa diartikan memang nominal 70.000, bisa diartikan jumlah yang sangat banyak. Karena biasanya orang-orang Arab menggunakan angka 70 untuk jumlah yang sangat banyak, Pak. Ihwanfillah rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat juga Nabi pernah mengatakan, Pak, kata Rasulullah SAW, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu, thumma Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma ati ahlal baqi'i fayuhsyaruna ma'i, thumma amtadiru ahla Makkah hatta uhsyar bainal haramain. Kata Nabi, aku adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari bumi. Kemudian baru Umar, kata Nabi, baru Abu Bakar, kemudian Umar. Habis itu aku menuju kepada para penghuni kuburan Baqi, kata Nabi. Lalu mereka semua dibangkitkan bersamaku. Kemudian Nabi mengatakan, selanjutnya aku menunggu penduduk Mekah, dan aku pun dikumpulkan antara penghuni dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, dan Imam Ibnu Hibban. Ihwan fillah rahimakumullah. Adzan dulu. Tafadhal. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah pernyataan yang menarik dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau memberikan komentar ketika memberikan penjelasan tentang sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari sahabat Aisyah. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah yakhruju min akhiril laili ilal baqi." Nabi itu, kata Aisyah, sering banget kalau di giliran malam beliau itu tengah malam Pak keluar kamar, keluar rumah menuju ke kuburan Baqi. Fayaqulu, ketika beliau datang, beliau masuk, beliau mengatakan, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin." Semoga keselamatan bagi kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun, sungguh telah datang kepada kalian apa yang Allah janjikan kepada kalian. Wa godan muajjalun, dan kami pun akan sama seperti kalian. Ikhwan fillah, Allahumma gfir li ahlil baqi al-gharqad. Ya Allah, berikan ampunan kepada para penghuni kuburan Baqi Gharqad. Katanya begitu. Ya Allah, berikan ampunan kepada para penghuni kuburan Baqi Gharqad. Ikhwan fillah. Kata Syekh Utsaimin, doa Nabi yang beliau katakan ini Pak bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ini doa dikhususkan untuk orang yang wafat pada saat itu Pak, agar Allah berikan ampunan. Tapi kemungkinan yang kedua adalah doa ini akan berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang meninggal dikuburkan di Baqi maka akan dapat doa Rasul agar diampuni kesalahan-kesalahannya. Makin menguatkan apa ini? Kemuliaan, keutamaan yang bisa meninggal di Madinah dan bisa dikuburkan di Baqi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Malah kata Imam An-Nawawi, beliau menambahkan hadis ini, kata beliau, memberikan sebuah anjuran kepada kita. Kalau Bapak di umroh gitu Pak, haji, berkunjung ke Madinah, upayakan melakukan ziarah ke kuburan Baqi, karena Nabi sering melakukan hal tersebut. Ikhwan fillah. Malah dalam sebuah riwayat dikatakan, Nabi ditanya, "Rasul, kenapa kau sering ke Baqi?" Nabi mengatakan, "Aku diperintahkan untuk ini." Aku diperintahkan untuk ini, Pak. Artinya ini pun bisa berlaku untuk kita umatnya. Kan sebagian orang kadang fokus Pak ya, ngejar-ngejar raudhah, tapi yang ini kadang ditinggalkan Pak. Atau ngejar tempat-tempat viral, tapi Baqi kadang nggak mau dikunjungi Pak. Ini kurang tepat. Untuk kesempurnaan pahala kita, karena biaya kita yang kita keluar cukup besar ketika umrah ataupun haji, ketika berkunjung maka upayakan bisa berkunjung ziarah Pak ke kuburan Baqi, mendoakan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian kalau muncul pertanyaan, apakah berarti kalau begitu siapapun yang meninggal di tempat-tempat terbaik akan jadi baik pula? Jawabannya belum tentu, ikhwan fillah. Jawabannya belum tentu. Ya, ada sebuah pernyataan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu." Sesungguhnya kata beliau, tanah itu, bumi bagian manapun itu tidak bisa membuat seseorang menjadi suci, Pak. Tidak bisa membuat seorang menjadi suci. Akan tetapi seseorang itu menjadi suci oleh amal-amal perbuatan kebaikannya. Amal-amal perbuatan kebaikannya, Pak. Kuburan Baqi ini kuburan yang sudah ada semenjak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah semenjak Nabi belum hijrah ke Madinah, kata sebagian para ulama. Sehingga ada kemungkinan di dalamnya juga dikuburkan orang-orang yang bukan cuma orang solih.
dan itu tidak membuat kemudian mereka menjadi mulia. Tambahan sebagian tadi hadis yang saya sampaikan berkenaan dengan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kata sebagian para ulama, hadis ini hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Namun walaupun lemah, tetap keutamaan meninggal di kota Madinah itu dikuatkan oleh hadis yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran yang ke berapa? Ke-6, Pak. Pelajaran yang ke-6. Lanjut kemudian ikhwan fillah, pelajaran yang selanjutnya adalah ikhwan fillah dikatakan dalam pernyataan ulama yang lain, al-anbiya'u la yakhrujuna an basariyatihim. Para nabi itu kan manusia, Pak. Karena mereka manusia, maka mereka tidak lepas dari sifat-sifat kemanusiaannya. Maksudnya adalah ketika ada hal ini mukul gitu, Pak. Atau kemarin ketika Nabi Musa bajunya dibawa terbang oleh batu, refleks beliau ambil tongkat lalu mengejar-ngejar batu, Pak. Ini refleks, ada hal begini. Dan para nabi juga demikian. Tersenyum, makan, tertawa, atau kadang sampai menangis, atau juga lain sebagainya manusia yang lain lah, seperti biasa. Ini pelajaran juga. Berikutnya kemudian menurut sebagian para ulama, jawazu az-ziyadati fil umri. Boleh juga, boleh kita berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan usia. Sebagaimana Allah katakan kepada malaikat, bilang kepadanya kalau dia ingin nambah panjang umur, letakkan tangan di kulit sapi, hitung bulunya nanti, setiap tambahan 1 bulu 1 tahun. Di sini ada kata para ulama, bolehnya kita minta kepada Allah, ya Allah panjangkan usia saya, panjangkan usia saya. Atau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang dalam beberapa keterangan bisa memanjangkan usia. Contohnya Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunfa'a lahu fi athari wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa, kata Nabi, yang pengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka lakukan atau hubungkan tali silaturahimi walfillah. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang pengen dibukakan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah untuk menyambungkan tali silaturahim. Ya, walfillah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, tambahan yang lain adalah dikatakan di beberapa ungkapan yang lain, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Para nabi itu adalah makhluk-makhluk Allah yang di dalam kuburan mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya Nabi pernah mengatakan, marartu ala Musa lailatan usriya bi indal katibil ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabrihi. Ketika aku, kata Nabi, Isra Mi'raj, kan singgah dulu Pak ya di Baitul Maqdis. Kata Nabi, aku melihat Nabi Musa tengah sholat di samping kuburannya. Tengah sholat di samping kuburannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwan fillah. Terakhir kemudian ikhwan fillah, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa tidak meminta kepada Allah untuk dikuburkan di tanah Baitul Maqdis, tapi dekat dengan Baitul Maqdis. Kenapa? Kata para ulama, beliau kemungkinannya adalah tidak ingin kuburan terkenal. Karena terkenal akhirnya pada datang kemudian ngambil apa disebutnya barokah, berkah gitu. Ini satu kesimpulan yang masya Allah menurut saya ini luar biasa, Pak. Kan kenapa Nabi Musa bisa aja kan bilang, mengatakan, ya Allah matikan aku di Palestina lalu kuburkan aku di tanah Baitul Maqdis, tapi enggak, di dekat dengan tanah Baitul Maqdis, dan tidak lebih spesifik agar orang enggak tahu, Pak. Karena memang ada semacam kecenderungan manusia itu untuk datang ke tempat-tempat seperti ini, terutama kalau itu kuburan wali lah, bisa anu lah, bisa bikin anu lah gitu. Maka kata para ulama, ini makin menguatkan
tidak bolehnya mengunjungi tempat-tempat seperti itu, Pak. Nabi pernah mengatakan, la tasyuddur rihalu illa ila thalathati masajida. Tidak diperkenankan Anda memaksakan diri melakukan sebuah perjalanan kecuali pada 3 tempat saja. Pada 3 masjid saja. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini beberapa penjelasan dari sebagian para ulama tambahan dari hadis yang kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.